Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Herlina selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keberitahuan dan teman-teman yang saya cintai dan yang saya banggakan. Di sini kami akan membahas materi aspek keberlakuan pada perencanaan laba dan penganggaran. Di sini kami dari kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Lutfi dengan NIM 033 dan Maria Ulfa dengan NIM 141 dan Putri Safira dengan NIM 142 dan Alvin Rahman dengan NIM 144. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas yang pertama yaitu dilema bisnis, yang kedua fungsi perencanaan dan anggaran laba, yang ketiga perilaku penyusunan anggaran, yang keempat konsekuensi penyimpangan proses anggaran, yang kelima relevansi konsep ilmu keberlakuan, yang keenam tahap implementasi, yang ketujuh tingkat pengendalian dan evaluasi kinerja, dan yang kedelapan yaitu evaluasi diagnosis dilema bisnis. Sebelum kita mengetahui itu semua, kita akan membahas yaitu anggaran. Anggaran adalah rencana organisasi atau pusat-pusat pertanggungjawaban organisasi mengenai aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan beserta sumber-sumber daya yang diperlukan. Biasanya dinyatakan dalam satuan moneter. Untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun atau kurang. Pembuatan anggaran merupakan pekerjaan yang bersifat teknis. Di sini yaitu membahas mengenai anggaran. Jadi kata-kata itu terdapat kata-kata keuangan, angka, dan perkiraan. Jadi yang terlintas di pikiran kita saat ini yaitu anggaran tersebut. Jadi di sini anggaran memiliki hubungan yang bersifat langsung dengan perilaku manusia. Anggaran memberitahu manusia apa yang diharapkan dan kapan seharusnya. Anggaran memberi batasan yang mungkin dibeli dan seberapa banyak yang dapat dihabiskan. Anggaran mengendalikan aksi manajerial. Anggaran merupakan alasan kenapa kinerja manajer selalu dilihat dan pada akhirnya kinerja itu dibandingkan anggaran. Perilaku yang umum adalah perasaan tertekan dengan anggaran yang ketat, merasa gelisah dengan kinerja yang buruk, atau bahkan senang dan gembira saat penyusunan anggaran. Baik, langsung saja yang pertama yaitu kita akan membahas dilema bisnis. Dalam penyusunan perencanaan laba dan anggaran, partisipasi dapat menciptakan motivasi dan kesesuaian yang lebih dari seluruh bagian terlibat. Namun, hal ini tidak mudah dilakukan mengingat tujuan perusahaan secara menyeluruh seringkali dianggap sulit untuk dicapai oleh level manajer yang lebih rendah. Untuk itu, dalam praktek arahan dari manajemen puncak kepada level yang akan menjalankan operasional secara langsung sangat dibutuhkan keterbukaan dan motivasi dibutuhkan seluruh bagian demi pencapaian tujuan perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai fungsi perencanaan dan anggaran laba. Untuk anggaran tadi kan sudah saya jelaskan di awal, jadi kita langsung masuk saja ke contohnya. Di sini sebagai contoh itu, jika misal sebuah perusahaan itu berupaya mendapatkan pasar besar, meningkatkan peningkatan laba, meningkatkan image perusahaan, maka anggaran harus menggambarkan sumber-sumber yang tepat agar sasaran perusahaan dapat tercapai. Nah, anggaran itu harus menggambarkan tambahan dana, misalnya tambahan dana periklanan dan promosi. Semua itu dibutuhkan untuk mendorong penjualan, peningkatan image perusahaan, dan meningkatkan produksi untuk melayani peningkatan pangsa pasar tersebut. Estimasi biaya gaji juga diperlukan dalam anggaran agar memotivasi tercapainya tingkat penjualan tinggi yang berkelanjutan. Estimasi waktu aliran kas untuk piutang perusahaan dari pelanggan, aliran kas keluar itu juga untuk pemasok dan antisipasi untuk peningkatan kebutuhan dana, serta aliran kas masuk dari penjualan dengan pangsa yang lain semua. Jadi secara singkat itu anggaran menjadi blueprint mengenai apa yang diharapkan perusahaan dalam operasionalnya. Jadi fungsi anggaran di sini ada 6. Yang pertama yaitu hasil final proses perencanaan perusahaan
yang merupakan hasil konsensus atau mufakat para anggota yang dominan tentang sasaran operasional masa mendatang. Yang kedua, cetak biru dari aksi perusahaan yang merefleksikan prioritas manajemen dalam pengalokasian sumber-sumber yang dimiliki. Yang ketiga, alat komunikasi internal yang menghubungkan setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan manajemen puncak. Komunikasi tersebut dapat dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Yang keempat yaitu dasar evaluasi kinerja manajer dan kinerja ekonomi pusat-pusat pertanggungjawaban dengan membandingkan dan menganalisis antara anggaran atau standar dengan realisasi atau aktualnya. Yang kelima, alat manajemen untuk mengetahui titik kelemahan dan kekuatan perusahaan dan pusat-pusat pertanggungjawaban sehingga memungkinkan manajemen mengambil tindakan koreksi yang tepat. Dan yang keenam, yaitu memotivasi manajer dan karyawan untuk terus bekerja dengan efisien dan efektif untuk mencapai sasaran perusahaan. Baik, presentasi akan diteruskan oleh Mbak Ulfa. Selanjutnya yaitu perilaku penyusunan anggaran. Yang terdapat 3 tingkatan penyusunan anggaran, yaitu yang pertama ada penetapan sasaran, kemudian implementasi, dan yang ketiga ada kendali dan evaluasi kerja. Penetapan sasaran sendiri adalah kegiatan perencanaan dimulai dari bagaimana mentransformasi sasaran yang luas dari sebuah organisasi ke berbagai aktivitas yang spesifik. Untuk mengembangkan rencana yang realistis dan menciptakan anggaran yang mungkin dicapai, interaksi yang luas diperlukan antara organisasi dengan manajer staf. Yang kedua, implementasi. Dalam implementasi, rencana formal digunakan untuk mengomunikasikan sasaran organisasi dan strategi yang digunakan, serta untuk memotivasi manusia yang ada di dalamnya. Yang ketiga, ada kendali dan evaluasi kerja. Konsep keperilakuan mungkin mempengaruhi tingkatan ini adalah tekanan, motivasi, aspirasi, dan kegelisahan. Selanjutnya ada konsekuensi penyimpangan proses penganggaran. Yang pertama ada rasa tidak percaya, kemudian penolakan, konflik internal, dan efek lain yang tidak diinginkan. Rasa tidak percaya. Anggaran terdiri atas serangkaian sasaran yang spesifik. Meskipun dapat disesuaikan untuk hal yang tak terduga, anggaran tetap terlihat kaku. Selanjutnya pada penolakan. Alasan lain dari penolakan anggaran adalah proses anggaran meminta waktu, perhatian, dan biaya yang tidak sedikit. Pada konflik internal, gejala yang paling umum dari konflik adalah ketidakmampuan untuk mencapai kerjasama antar individu dan antar golongan selama proses pembuatan anggaran. Dan yang pada efek lain yang tidak diinginkan, efek samping lain yang tidak diinginkan yang mungkin berkembang adalah penekanan yang berlebihan pada kinerja pusat-pusat pertanggungjawaban dan kurangnya perhatian pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada relevansi konsep ilmu keperilakuan. Lingkungan perencanaan adalah struktur, proses, dan pola interaksi dalam pengaturan pekerjaan. Hal ini kadang dapat diartikan sebagai budaya atau kultur organisasi atau iklim organisasi. Dalam satu lingkungan, tindakan dari manajemen puncak mungkin dapat mendorong perilaku yang baik. Tetapi jika diterapkan pada lingkungan lainnya, hal itu dapat menimbulkan hasil yang berbeda. Yang pertama ada ukuran dan struktur organisasi. Ukuran organisasi mempengaruhi struktur organisasi. Pada perusahaan yang kecil, perencanaan dan kendali relatif lebih sederhana karena kegiatannya hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Aktivitas lebih mudah dikendali dan masalah dari persamaan tujuan lebih mudah diselesaikan. Berbanding terbalik dengan perusahaan besar yang harus membangun sistem birokrasi yang kompleks untuk mencakup seluruh fungsi-fungsi dari berbagai perusahaan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga berpengaruh pada lingkungan perencanaan organisasi. Konsep yang terkenal dengan menggunakan anggapan-anggapan sifat dasar manusia. Selanjutnya, stabilitas dari lingkungan organisasi. Faktor lain yang mempengaruhi lingkungan perencanaan adalah lingkungan luar organisasi.
Lingkungan luar adalah faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi sehingga memengaruhi strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya ada tahap penentuan tujuan. Tujuan manajemen puncak yang lebih luas dan umum diubah menjadi sasaran spesifik dan berjangka waktu tertentu sehingga dapat diukur untuk organisasi dan untuk masing-masing subunit atau pusat pertanggungjawaban. Yang pertama adalah mengenai keselarasan tujuan. Masalah utama yang dihadapi dalam penetapan sasaran adalah mencapai tingkat yang mungkin dari keselarasan sasaran atau kecocokan antara sasaran organisasi, subunit atau divisi atau departemen, dan anggota yang berpartisipasi. Kemudian yang kedua, partisipasi adalah proses dari menggabungkan keputusan yang dibuat oleh dua atau lebih kelompok yang keputusan tersebut akan memiliki dampak di masa depan atas hasil keputusan tersebut. Dengan kata lain, karyawan dan manajer level rendah memiliki suara dalam proses manajemen. Dengan kata lain, karyawan dan manajer level rendah memiliki suara dalam proses manajemen. Selanjutnya, manfaat dari partisipasi. Salah satu manfaatnya adalah individu yang terlibat merasa dirinya menjadi bagian dari hasil partisipasi tersebut, bukan hanya menjadi bagian pelaksana. Kemudian, batasan dan masalah partisipasi. Dalam keadaan yang ideal sekalipun, partisipasi dalam penetapan sasaran memiliki batasan. Proses partisipasi memberikan manajer keleluasaan untuk membuat isi dari anggaran mereka. Keleluasaan ini mungkin digunakan dengan sikap yang dapat merugikan organisasi. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Setelah sasaran dibentuk, pemimpin perencanaan mengonsolidasikan ke dalam bentuk anggaran yang komprehensif. Anggaran diimplementasikan melalui komunikasi kepada personel kunci dalam organisasi. Hal yang diinformasikan berupa harapan manajemen, alokasi sumber perusahaan, kuota produksi, dan batasan waktu. Untuk mengkomunikasikan anggaran sendiri, komunikasi yang paling efektif dapat dicapai dengan cara pemimpin anggaran mengkomunikasikan anggaran secara personal dan diikuti dengan arahan tertulis atau diskusi informal kepada kepala sub-unit. Kemudian, kerjasama dan koordinasi. Koordinasi merupakan seni dari kombinasi yang efektif atas seluruh sumber suatu organisasi. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang keperilakuan merupakan gabungan dari bakat dan bagaimana penguatan dari individu organisasi agar berupaya untuk mencapai sasaran yang sama. Selanjutnya, tingkat pengendalian dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, untuk menjaga pengendalian atas biaya dan motivasi karyawan dalam pencapaian sasaran, laporan kinerja minimal diadakan sebulan sekali. Hal ini untuk menjaga moral karyawan. Laporan kinerja juga sebaiknya diadakan secara rutin dan hasilnya feedback harus dikomunikasikan dengan karyawan. Tingkat aspirasi adalah standar yang ditetapkan oleh diri sendiri untuk mencapai sesuatu. Tingkat aspirasi harus tetap dijaga agar tidak memberikan efek yang lebih buruk dalam pencapaian anggaran. Berikutnya, evaluasi diagnostik dilema bisnis. Solusi yang dapat dijadikan dasar untuk mengubah dilema yang dialami perusahaan tersebut ada dua. Yang pertama, manajemen puncak dalam pelaksanaan anggaran harus penuh hati, tidak dapat mengandalkan begitu saja manajemen tengah atau yang berada lebih rendah. Terus yang kedua, jika telah terjadi kekacauan seperti pada kasus desentralisasi yang kebablasan, harus ada pembelajaran ulang pada seluruh bagian yang terlibat. Penerapan atau perubahan secara drastis tidak akan berjalan tanpa adanya edukasi yang baik, penjelasan atas kesalahan yang telah terjadi pada tahun sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.